Dinamika dalam profesi perangkat desa mendapat sorotan dari beberapa tokoh pemerhati soal desa, salah satunya dari Suryo Koco Suryaputro. Tokoh nasional yang juga dikenal sebagai pemimpin redaksi TV Desa ini, mencermati pemberhentian perangkat desa yang makin marak di berbagai wilayah di Indonesia. Berikut ini kajian beliau yang dikutip dari acara Bincang Perkasa di channel TV Desa yang tayang pada tanggal 9 Desember tahun 2022. Politik desa, pemberhentian perangkat desa, alasannya adalah alasan politik. Ini benarkah ini boleh dilakukan? Jadi kalau menjawab pertanyaan judul sih gampang saja, oh tidak benar, tidak dibenarkan dan seterusnya. Tapi realitas di lapangan beberapa tahun yang lalu saya sudah mendampingi beberapa perangkat desa yang kemudian ada permasalahan dengan kepala desa, mungkin beda pandangan politik, kemudian ada juga perangkat desa yang memang secara aturan tidak harus mundur ketika mencalonkan kepala desa, tapi karena menjadi kompetitor waktu pilkades, maka ya perangkat desa yang kalah ini kadang punya risiko, kemudian ada sikap-sikap politik kepala desa terpilih. Ada juga kemudian konspirasi kepala desa, bukan kita tidak ngomong kepala desanya yang bermasalah, tapi konspirasi kepala desa dengan pihak lain dan seterusnya, maka kemudian terjebaklah perangkat desa atau mungkin seringnya sekretaris desa ya, kemudian mendapatkan masalah. Jadi tumpahan masalahnya dibuang ke sekretaris desa. Ini bukan cerita kosong, tapi memang saya sempat mendampingi. Jadi politisasi atau memang politik desa ini menjadi bagian yang kental, yang menurut saya secara legal standing sah-sah saja, tapi kadang-kadang memang secara etis, secara moral, kemudian secara rasa, kadang-kadang itu memang ya tidak bisa dihindari. Perangkat desa berkompetisi menjadi kepala desa, pada saat kalah pengen tetap jadi perangkat desa, sementara lawannya jadi kepala desa, ya pasti suasana hatinya beda dan seterusnya. Secara yuridis, secara aturan memang cukup cuti, tetapi secara prakteknya, karena memang pernah jadi musuh, bisa kerja bareng, ya bisa. Itu perlu kedewasaan dari dua belah pihak. Yang jadi dewasa, yang kalah juga dewasa. Kadang-kadang yang kalah kemudian berpikir tunggu aja gelombang berikutnya, kan gitu pilihan. Nah, yang jadi juga berpikir ini jangan-jangan jadi duri dalam daging, kan gitu. Sakitnya nggak selesai-selesai, kan kira-kira seperti itu. UN itu sempat pada saat kita melakukan pendampingan, saya selalu menyampaikan bahwa PT UN itu tidak punya kekuatan untuk memaksa, jangankan cuma kepala desa, bahkan presiden atau gubernur atau bupati aja tidak menjalankan PT UN itu nggak bisa dipenjara, Mas. Jadi kenapa saya selalu menyampaikan jangan terlalu bangga dengan urusan PT UN, karena PT UN itu ketika kemudian ada putusan, kekuatan pemaksaannya nggak ada. Oleh karenanya beberapa kasus yang saya sempat dampingi, saya bilang jangan hanya PT UN, tapi juga perdatanya juga dimainkan. Artinya bahwa ada kerugian material yang harus dibayar karena kemudian diberhentikan dengan paksa, tidak mengikuti Jadi inkrahnya PT UN itu bisa dijadikan dasar untuk kita masuk di wilayah perdata, pidana. Perasaan bahwa dipermalukan itu nilainya berapa, kemudian tidak harusnya berpenghasilan dan seterusnya. Tapi ini bagian yang nanti kita bisa diskusikan di forum yang lain. Dalang itu nggak kekurangan lakon gitu.
Artinya ya mengkondisikan perangkat desa, salah satunya diberhentikan karena tidak bisa bekerja kan gitu. Kasih tugas-tugas yang kira-kira nggak bisa bekerja, dikasih peringatan satu, tembusannya ke camat, dikasih peringatan lagi, tembusannya ke camat, selesai mas, konsultasi ke camat, ya camat, oh iya ini udah berapa kali dikasih teguran, kerjanya nggak bener, rampung mas perangkat desa mas. Nah ini bukan berarti saya ngajarin, tapi itulah celah-celah risiko ketika kemudian kedewasaan dalam berpolitik kita belum berjalan. Kita harus belajar dari Pak Prabowo dan Pak Jokowi di periode kedua. Kalau periode ke-1 Pak Jokowi belum. Karena periode kedua mungkin Pak Jokowi berpikirnya tidak bisa 3 periode, jadi ya Pak Prabowo diajak masuk ke parlemen kan gitu, ke kabinet, jadi fine kan kira-kira seperti itu. Kepala desa kan 3 periode mas, nunggu 18 tahun ya selak putune lahir kan gitu. Saya jadi ingat kita dulu mendampingi teman-teman PPDI membuat lokakarya di Pangandaran, bicara tentang bagaimana positioning perangkat desa. Di proses undang-undang desa itu PPDI adalah satu-satunya organisasi yang memberikan draft rancangan undang-undang desa. Ini seingat saya. Dokumentasinya ada itu di beberapa Facebooknya teman-teman PPDI. Dan ketika undang-undang itu disahkan, saya adalah satu-satunya orang yang mengatakan jangan disahkan dulu karena urusan perangkat desa belum tuntas. Kenapa urusan perangkat desa belum tuntas? Karena dalam undang-undang ini memang kepala desa adalah powerfulnya kepala desa ini sebenarnya bicara tentang nasibnya perangkat desa di tangan kepala desa. Itu yang kalau teman-teman PPDI masih ada yang menyimpan catatan itu, maka akan terlihat di sana bahwa yang kepala desa itu bukan diangkat dan diberhentikan oleh perangkat desa, itu bukan diangkat dan diberhentikan oleh kepala desa. Itu usulannya PPDI. Bahwa kemudian ketika selesai undang-undang desa seperti itu, dan saya mengingatkan dan teman-temannya Mas Mubarok ini mengatakan udah dikasih mintanya kambing dikasih sapi kok masih nggak syukur, ya sudah, kalau kamu lihatnya itu sapi permintaannya kambing. Kalau saya waktu itu karena saya diminta menjadi penasihat teman-teman PPDI, saya bilang, oh ini belum tuntas, nasibmu belum jelas. Tapi karena sudah disujud syukur, bahkan ada yang syukuran menyembelih kambing dan menyembelih sapi di beberapa komunitas, ya silakan saja. Dan sekarang terbukti sebenarnya antisipasi itu sudah ada pada saat pembicaraan kita waktu itu lokakarya di Pangandaran. Seingat saya seperti itu, nggak tahu teman-teman ikut ada atau enggak, tapi saya ingat betul bahwa bagaimana mengamankan perangkat desa yang pendidikannya tidak sampai SLTA. Artinya kemudian kita mendorong bahwa penyamaan artinya ikut ujian paket itu juga bisa menjadi, artinya kesetaraannya bisa dimasukkan. Nah, sisi yang lain tentang masa pensiun itu alhamdulillah masuk, tetapi bahwa kepala desa itu waktu itu pemikiran kita di Pangandaran adalah diangkat oleh bupati atas usulan kepala desa, diangkat dan diberhentikan oleh bupati. Jadi yang mengangkat dan memberhentikan itu bupati, tetapi kepala desa hanya memberikan usulan, artinya lebih kuat positioningnya. Tapi karena sekarang yang terjadi adalah diangkat dan diberhentikan oleh kepala desa dan sekedar konsultasi camat, ya itulah yang terjadi. Kira-kira itu. Saya bukan berarti mengungkit-ungkit masa lalu, enggak, tetapi bahwa ingat saya dengan apa yang disampaikan oleh Hakim, bahwa nasi sudah menjadi bubur, bagaimana bubur ini kemudian kita racik, kita kemas menjadi bubur ayam yang spesial gitu kan. Tidak perlu meratapi nasi yang sudah menjadi bubur, kira-kira seperti itu.
Nah, bagian-bagian mana yang mungkin kita perlu cermati? Apakah memang harus melakukan perubahan undang-undang desa, sementara yang bergeser atau yang ada malah pemikiran perangkat desa itu dianggap sama dengan kabinet. Jadi masa jabatannya mengikuti kepala desa. Ini kan bergulir yang seperti itu. Ini malah lebih bahaya lagi untuk teman-teman. Dan saya termasuk yang tidak setuju karena investasi sumber daya manusia menjadi perangkat desa itu mahal. Jadi kalau ganti orang sembarangan, nah pasti nggak layak. Kemudian ketika bicara P3K, apakah memungkinkan P3K dan seterusnya, itu juga perlu jadi pertimbangan, karena yang kemudian meminta P3K itu apakah kapasitasnya kepala desa yang bisa memberikan rekomendasi itu dan seterusnya. Itu juga bukan hal yang gampang. Banyak yang perlu dikaji ketika bicara tentang posisi perangkat desa. Saya belum pernah menjadi perangkat desa, tetapi saya berteman dengan teman-teman perangkat desa mulai dari 2004, berteman dengan kepala desa mulai dari 2004, jadi saya bisa ikut merasakan sebenarnya suasana hatinya seperti apa, kira-kira seperti itu. Di Karawang kalau tidak salah ada Kang Aan kemarin yang sudah inkrah tapi tetap nggak bisa balik juga. Waktu itu saya sempat mendampingi di Kuningan kalau nggak salah, waktu 2011 itu. Nah, ini hebatnya kepala desa ini kan orang pilihan gitu. Nah, jadi teman-teman perangkat desa juga harus hati-hati. Perangkat desa, kepala desa ini orang pilihan. Jadi ketika kemudian tadi Mas Mubarak bicara konsultasi dengan camat dan seterusnya, ya camat oke-oke aja kan selesai sampean gitu kan. Nah, yang lebih parah lagi, saya sempat mendampingi itu kalau nggak salah di Kuningan, itu begitu diberhentikan selang 1 bulan, langsung kemudian ada pengisian lowongan. Bisa dibayangkan, ketika inkrah Anda menang, Anda mau balik itu nggak ada mejanya, bos. Anda mau kembali itu formasinya sudah nggak ada. Peta komplinya terjadi. Teman-teman juga merasa bahwa kok sepertinya mengejar posisi jadi perangkat desa, lawang formasinya sudah penuh. Ini kan sesuatu yang memang terkondisi, dirancang. Kamu dalam proses PTWN oke, tapi ini tak bikin penerimaan perangkat desa, begitu perangkat desa penuh. Anda menang kemudian mau duduk di mana? Atau saya sebagai kepala desa patuh dengan putusan, Anda kembali menjadi perangkat desa, tapi karena nggak ada formasi ya silakan datang ke kantor tapi nggak ada meja. Bayangin bos, suruh ke kantor nggak ada mejanya, nggak dikasih tugas, ya kira-kira ya pasti nggak nyaman banget. Oke. Jadi memang mungkin kalau mau terbuka, tidak bahasanya bukan harmonisasi, itu bahasanya lebih pada ya saya kan punya hak untuk mengangkat dan memberhentikan, dan mereka kan kemarin pada saat perangkat desa kan bergerak melawan menjadi tim kampanye dari sebelah, itu bahasa yang mungkin akan terungkap seperti itu bagian-bagian yang sebenarnya bagian dari kenapa kemudian di Undang-Undang Desa itu bicara tentang hak-hak politik yang mungkin dibatasi dan seterusnya, karena memang suka tidak suka kalau bicara Undang-Undang Desa seperti yang Mas Hasilin tadi sampaikan, Undang-Undang Desa 6 2014 ini saya sudah pernah menyampaikan dalam kapasitas sebagai organisasi relawan pemberdayaan desa Nusantara. Saya sampaikan ya ini dibangkitkan lagi raja-raja kecil ya, karena otoritasnya sangat besar. Jadi suka tidak suka ini memang menjadi bagian kenyataan yang kemudian harus disikapi, karena kalau saya seorang yang menghormati kalau kesepakatannya sudah dibangun, bahwa kemudian kita mendiskusikan kembali untuk merubah kesepakatan itu cerita yang lain, tetapi kesepakatan yang sudah dibangun menjadi sebuah undang-undang yuk kita jalankan, kira-kira seperti itu. Jadi memang
Kalau bicara apa penilaian kinerja, ini bagian yang nanti masuknya ke posisinya desa, perangkat desa itu pegawainya siapa, kemudian siapa yang berhak memberikan penilaian. Nanti ketemunya adalah yang mengangkat dan memberhentikan kepala desa, maka kemudian evaluasi kinerja itu kepala desa yang punya otoritas penuh. Tapi oke, ini menarik yang kemudian mungkin kita bisa lihat juga, sistem sebagus apapun dibuat ketika ada kuasa di situ, itu akan menjadi catatan tersendiri. Sama seperti teman-teman tenaga pendamping profesional mau didigitalisasi evaluasi kinerja, tapi kalau yang punya kuasa memberikan evaluasi kinerja itu juga mindsetnya nggak profesional, ya Kang Iman sebagus apapun ya akan ada catatan-catatan bahwa oh ini nggak patuh, oh ini nggak ini, ya selesai juga. Tapi oke, saya sepakat untuk kemudian itu bagian-bagian yang perlu kita jaga, perlu kita cermati bersama.